Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Abdul Wahab Abdillah dari jurusan Ekonomi Syariah kelas 3A, dengan maksud membuat tugas atau memenuhi tugas usul fikih, yaitu membuat video presentasi dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Otong Bustomi MAG. Pada materi saya kali ini, saya akan menjelaskan tentang kaidah dolalah wadhi, konsep, klasifikasi, dan aplikasi dalam istinbat hukum. Jadi saya mengambil judul tersebut. Nah, sebelumnya saya akan membacakan latar belakangnya terlebih dahulu. Nah, latar belakangnya, dolalah merupakan cara menunjukkan makna dari suatu lafaz yang dasar penetapan hukum Islam. Dalam usul fikih terbagi menjadi dua, ada dolalah wadhi dan dolalah ghair wadhi. Dolalah wadhi itu adalah dolalah yang jelas, dan ghair wadhi itu adalah yang tidak jelas. Dolalah wadhi penting karena maknanya tegas dan dipahami tanpa penjelasan tambahan. Tingkatnya meliputi zohir, nas, mufassar, dan muhkam yang menunjukkan kejelasan makna suatu lafaz. Pemahaman dolalah wadhi sangat penting agar penetapan hukum sesuai dengan makna dan tujuan syariat. Oke, langsung masuk ke pembahasan. Yang pertama yaitu ada pengertian dolalah wadhi. Pengertian dolalah wadhi berarti adalah petunjuk lafaz, seperti yang tadi di latar belakang yang saya sebutkan, adalah artinya petunjuk yang digunakan untuk menetapkan hukum Islam. Dalam usul fikih, dolalah ini membahas hubungan antara al-dal, lafaz yang sebagai petunjuk, dan al-madlul, makna yang ditunjuk. Nah, contohnya yaitu pada lafaz sholat. Al-dal pada lafaz sholat itu termasuk al-dal, maknanya sebagai ibadah yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, adalah al-madlul. Nah, dolalah juga berfungsi memahami makna Al-Quran dan hadis dalam penerapan hukum. Ulama membaginya menjadi dolalah wadhi jelas dan dolalah ghair wadhi yang tidak jelas, dengan fokus utama pada dolalah wadhi karena lebih kuat menjelaskan hukum Islam. Nah, dolalah juga secara epistemologis terdiri dari dua kata, yaitu wadhi yang artinya jelas atau terang. Nah, sedangkan dolalah artinya petunjuk, menunjukkan atau mengarahkan. Secara terminologis, dolalah dalam usul fikih adalah lafaz yang menunjukkan maknanya bersifat jelas dan dapat dipahami dari susunan lafal itu sendiri tanpa memerlukan indikasi dari luar atau konteks khusus untuk mengerti maksudnya. Nah, selanjutnya ada jenis dan contoh dolalah wadhi. Dolalah wadhi ini ada 4 jenis. Yang pertama ada zohir, nas, mufassar, dan muhkam. 4 tingkatan itu adalah jenis-jenis dari dolalah wadhi. Nah, yang pertama ada zohir. Zohir secara bahasa artinya tampak atau jelas di permukaan. Nah, secara usul fikihnya, lafal yang maknanya tampak jelas tetapi masih mungkin ditafsirkan kepada makna lain atau ditakwil meskipun makna zohir lebih kuat. Jadi contoh ayatnya itu pada Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Di situ yang berbunyi wa ahallallahul bai'a wa harrama riba. Nah, jadi ayat itu adalah contoh dari zohir. Nah,
Jadi kalimat itu mengindikasikan bahwa kata-kata al-bai jual beli dan riba pada awalnya adalah kata umum, tetapi terbatas hanya beberapa afrod saja. Jadi kehalalan jual beli dapat dipahami secara ketentuan. Nah, selanjutnya ada anas. Nah, anas ini anas ini secara bahasa berarti tegas atau jelas menunjukkan sesuatu. Secara istilah, lafal juga maknanya dan menunjukkan maksud tertentu secara tegas, tidak mungkin ditakwil kecuali dalil yang kuat. Nah, contohnya juga pada Quran surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi wa ahlallahu al-bai'a wa harrama riba. Nah, jadi ayat tersebut menguat pendidikan merupakan antara jual beli dan riba dari sisi kehalalan dan keharamannya, sehingga teks tersebut sangat pantas dalam menjelaskan hukum tersebut. Alhasil ayat tersebut tertambah dengan al-nas yang dapat menjelaskan makna zohirnya. Hemat kata, maknanya adalah kehalalan jual beli dan keharaman riba yang berasal dari firman Allah, tidak hanya berhenti pada sigoh atau lafalnya saja, namun intonasinya menyinggung teks sebelumnya atau ayat yang lainnya. Nah, yang ketiga ada mufasar. Nah, mufasar ini secara bahasa berarti dijelaskan secara terang. Secara istilah, lafal yang maknanya sangat jelas karena sudah dijelaskan oleh nas atau konteksnya, sehingga tidak mengandung kemungkinan makna lain, tidak butuh penafsiran tambahan. Nah, contohnya itu ada pada Quran surat An-Nur ayat 4 yang artinya, dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik berbuat zina dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka deralah mereka yang menuduh itu 80 kali dera. Jadi dalam ayat tersebut setiap lafal tamina yang artinya 80 dan mi'atin 100 merupakan bilangan, sedangkan suatu bilangan tidak mungkin untuk ditambah dan dikurangi, sehingga ayat tersebut bilalah al-mufassar, yakni wajib menegakkan hukum bagi pelaku penuduh zina yang keliru sebanyak 80 kali cambukan dan pelaku zina sebanyak 100 kali cambukan. Jadi al-dalalah tersebut jelas dan pasti tidak memungkinkan menerima untuk ditakwil dan ditaksis. Nah, jadi kejelasan ayat tersebut dalam surat An-Nur tidak ke tingkat al-muhkam karena ayat itu tersebut masih bisa ditahsis, yakni apabila si penuduh itu budak dan tuduhannya tidak memenuhi syarat, maka hukum cambukannya setengah dari penuduh yang merdeka, yaitu 40 kali cambukan. Memandang strata sosial juga diperhitungkan. Nah, yang keempat ada muhkam. Nah, muhkam secara bahasa berarti kokoh, kuat, tidak bisa digoyahkan. Nah, secara istilah, lafal juga maknanya paling tegas dan tidak mungkin diubah atau dihapus oleh dalil lain, tidak mungkin dinasak serta menjadi dasar atau acuan hukum lainnya. Nah, contohnya juga pada Quran surat An-Nur ayat 4, artinya, dan janganlah kamu menerima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Jadi itu adalah jenis-jenisnya. Nah, selanjutnya ada peran dalalah wadhi dalam istinbat hukum. Nah, peran dalalah wadhi ini adalah peran dalalah wadhi. Dalalah wadhi adalah dasar utama ulama dalam menetapkan hukum. Mazhab Hanafiyah membaginya menjadi 4, ada zohir, ada nas, mufasar dan muhkam, sedangkan Syafi'iyah ada 2, yaitu zahir dan nas. Semakin tinggi tingkatannya, semakin pasti maknanya. Para mujtahid menilai kejelasan teks tersebut menetapkan hukum sebagai hukum Islam. Nah, jadi yang tadi sudah
dijelaskan dari makna dan jenis-jenisnya dan contoh-contohnya juga itu sudah dijelaskan. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.